Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan laporan praktikum yang telah kami kerjakan tentang modul 1 dan modul 2. Perkenalkan, nama saya Mas Anwar Brija Satya Dwi Raharja dengan NPM 21032010063. Lalu saya Abdi Haris Pratama dengan NPM 210320100076. Berikut kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat. Baik, yang pertama di sini ada modul 1 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen menjelaskan tentang HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu berupa latar belakang. Di sini sistem informasi manajemen merupakan salah satu sumber daya organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat manajemen. Data dapat diolah menjadi informasi sesuai keperluan manajer sebagai pimpinan manajemen, lini bawah, lini tengah, dan atas. Agar informasi sesuai dengan keperluan manajemen dan manajer, maka haruslah dirancang suatu SIM yang baik sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan atau input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Dalam laporan praktikum kali ini membahas mengenai sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Suatu produk sepatu di daerah kota Surabaya ini bernama Tara Shoes Out, yang mana Tara Shoes Out ini beroperasi untuk penjualan berbagai macam jenis sepatu dan model yang cocok digunakan pada berbagai jenis kegiatan. Tara Shoes Out mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen Tara Shoes Out tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, jenis, dan model produk sepatu, serta pendiri perusahaan Tara Shoes Out itu sendiri. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang HTML atau Hypertext Markup Language pada produk sepatu Tara Shoes Out tentang penjualan sepatu. Lalu selanjutnya ada tujuan praktikum di sini. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian dari HTML. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan memahami apa elemen-elemen yang terdapat dalam HTML. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan memahami penggunaan software VS Code. Lalu selanjutnya di sini terdapat tinjauan pustaka yang menjelaskan sistem informasi, yaitu merupakan sebagai satuan komponen yang saling berhubungan dengan mengumpulkan proses atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Di sini terdapat tujuan dari sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Lalu yang ketiga yaitu mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Lalu yang selanjutnya yaitu memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Lalu yang terakhir yaitu dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya yaitu di sini adalah karakteristik dari sistem informasi sendiri. Yang pertama yaitu mempunyai komponen. Lalu yang kedua mempunyai batas atau boundary. Lalu yang ketiga yaitu mempunyai lingkungan atau environment. Lalu yang keempat yaitu mempunyai hubungan antar muka atau interface atau antar komponen, merupakan komponen sistem. Lalu selanjutnya yaitu mempunyai masukan atau input. Lalu yang keenam yaitu mempunyai keluaran atau output. Lalu yang selanjutnya yaitu mempunyai pengolahan atau processing. Lalu yang selanjutnya yaitu mempunyai sasaran.
dan tujuan. Lalu selanjutnya mempunyai kendali atau kontrol. Lalu yang selanjutnya yaitu yang terakhir mempunyai umpan balik atau feedback. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat definisi dari HTML, di mana bahasa HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat antar muka halaman web. Aplikasi web menggabungkan antar muka yang dibuat dengan HTML dengan bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai logika dan mengelola data. Oleh karena itu, pengetahuan tentang HTML sangat penting dalam pembangunan aplikasi web. HTML berfungsi untuk mempublikasikan dokumen online. Statement dasar dari HTML disebut tags. Sebuah tag dinyatakan dalam sebuah kurung siku atau seperti tanda berikut. Tags yang ditujukan untuk sebuah dokumen atau bagian dari suatu dokumen harusnya dibuat berupa pasangan. Terdiri dari tag pembuka dan tag penutup, di mana tag penutup menggunakan tambahan tanda garis miring atau sebagai berikut di awal nama tag. Untuk mengetik skrip HTML dapat menggunakan teks editor seperti VS Code sebagai bentuk paling sederhana atau teks editor khusus yang dapat mengenali setiap unsur skrip HTML dan menampilkannya dengan warna yang berbeda sehingga mudah dibaca. Selanjutnya di sini ada definisi dari VS Code sendiri, yaitu VS Code adalah Visual Studio Code yang merupakan sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem informasi operasi multiplatform. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti C++ dan sebagainya. VS Code sendiri merupakan suatu kode editor yang saat ini banyak digunakan oleh programmer. Tingginya popularitas Visual Studio Code bukannya tanpa alasan. Pasalnya, kode editor ini bisa dibilang yang paling sempurna saat ini dibandingkan para pesaingnya. VS Code memiliki fitur yang lengkap serta dukungan bahasa pemrograman yang sangat banyak. Kode editor yang dikembangkan oleh raksasa teknologi bernama Microsoft ini juga bisa dijalankan multiplatform, artinya bisa menjalankannya di mana saja, seperti macOS, Windows, dan Linux. Visual Studio Code juga ringan untuk digunakan sehingga tidak membutuhkan PC berspesifikasi tinggi untuk menjalankannya. Menariknya, aplikasi VS Code adalah aplikasi yang bisa digunakan secara gratis dengan banyak fitur dan dukungan bahasa yang dimiliki. VS Code tersedia secara gratis tanpa biaya lisensi atau berlangganan sama sekali. Berikut ada beberapa kelebihan dari Visual Studio Code, diantara yaitu yang pertama, dapat digunakan secara gratis. Lalu yang kedua yaitu fitur-fitur yang dimilikinya lengkap. Lalu selanjutnya yaitu performa cepat. Selanjutnya yaitu kita memasuki studi kasus pada laporan kali ini, yaitu di mana suatu penjualan e-commerce sepatu yang bernama Tarsus Out mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen Tarsus Out ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikut adalah skrip coding HTML website Tarsus Out. Oke, setelah dapat studi kasus dari yang sudah dijelaskan oleh Abdi Aris Pratama, langkah pertama untuk kita membuat web adalah kita membuka aplikasi atau software Visual Studio Code, VS Code. Di sini sudah terbuka, ini tampilan awal dari Visual Studio Code. Kemudian kita bisa memasukkan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita membuat heading pada HTML. Nah, doc tipe HTML, HTML lang, ink, head. Nah, ini adalah merupakan heading. Heading merupakan elemen atau tag yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Nah, elemen tag ini memiliki 6 tingkatan. Yang pertama H1 sampai H6. Perbedaannya, yang pertama ada H1 itu penulisan heading 1, heading 2, heading 3 sampai seterusnya. Kemudian
kita bisa mulai masuk pada format teks. Nah, dalam format teks HTML ini sering digunain pada penulisan judul. Jadi ini format teks ini aku gunain di Tara Sysodt title ini. Nah, format teks ini banyak aku pakai di pertama ada title, kemudian pada bold atau contoh format teks bercetak tebal, kemudian menggunakan I ini format teks italic untuk memiringkan, kemudian ada juga underline, ini ada underline dan sebagainya. Kemudian di sini setelah memasukkan title Tara Sysodt, di sini ada head dan body. Kemudian ada H1 text align center yang artinya tulisan welcome to Tara Sysodt ini aku tulis di bagian tengah. Kemudian P. Nah, P ini apa? P ini paragraf. Jadi untuk membuat paragraf pada Visual Studio Code ini kami menggunakan P. Setelah terbuat P ini, kemudian bisa dimasukkan B ini bold, Tara Sysodt. Nah, mulai dimasukkan kata-katanya. Yang pertama yaitu mulai diperkenalkan pada tahun 2003 oleh 2 orang calon sarjana teknik, di mana usia ini merupakan usaha kecil-kecilan untuk mencari uang jajan untuk mereka. Nah, B ini Tara Sysodt ini ada di mana-mana ya, karena agar bold semua tulisan Tara Sysodt-nya. Merupakan sebuah e-commerce. Nah, e-commerce ini kenapa bentuk I? Agar tulisan e-commerce ini pada web HTML nanti berbentuk italic atau garis miring atau tulisannya miring. Kemudian beberapa keunggulan dari tas lain adalah konsumen dapat menikmati kemudahan 30 gratis pengembalian. Nah, di sini aku menggunakan H2 pada latar belakang berdiri. Kemudian aku memasukkan image source atau memasukkan foto lampiran foto yang tersimpan dalam file aku. Karena di sini menggunakan meminjam laptop teman, mohon maaf kalau ada nama-nama selain kami berdua ya. Kemudian kita bisa memasukkan katalog Tara Sysodt B heading 2. Yang pertama kami menjual Adidas Green Court. Kemudian kita bisa memasukkan fotonya melalui file yang ada. User Erlangga download tangguh Arab ini adalah foto yang ini. Nah ini kita cari seperti ini caranya buat kopinya teman-teman. Jadi ini kita bawa sini. Nah, foto ini yang kita pakai agar bisa masuk dalam HTML itu ininya, kawan-kawan. File si user download tangguh Arab Adidas Green Court JPF. Nah, file-file ini kemudian ini yang kita copy ke dalam Visual Studio Code ini. Nah, ini kawan-kawan nih. File user Erlangga download tangguh Arab Adidas Green Court. Nah, ini. Aduh, maaf salah pencet. Kemudian kita bisa naruh ukuran panjang kali lebar. Di sini kita naruh 200 kali 200. Kemudian tulis harga, di sini kita taruh, dan ukuran. Begitupun selanjutnya barang-barang yang akan kita jual. Setelah selesai, cara untuk kontak kami melampirkan di sini kami melampirkan Instagram dengan ukuran kecil 35 kali 35 di file yang sama, file logo Instagram. Oke, setelah jadi Visual Code-nya, ini bentukan dari output HTML yang telah kami buat. Nah, ini udah jadi nih. Hello, welcome to Tara Sysodt. Latar belakang pendiri, di sini ada foto kami berdua. Tara Sysodt mulai diperkenalkan, bla 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 bla. Teman saya ini membuang kecil-kecilan, oke. Nah, beberapa keunggulan Tara Sysodt. Nah, ini selalu di bold.
Kenapa? Karena dari codingan VS Code-nya kami tadi membuat format teks bold B. Nah, ini about Tarsus Code, ada desain, ada nama kami berdua, Mas Tangga Prijat Satya Dwi Raharja dan Abdi Haris Pratama adalah pemilik e-commerce SUS ini. Kemudian kami, nah ini yang tadi kita masukin datanya katalog Tarsus Out. Yang pertama ada foto Adidas Green Coat ya, foto yang ini nih. Nah, ini ada di sini dengan harga dan ukuran, begitupun produk-produk yang kita jual selanjutnya. Tela dan sebagainya. Nah, di sini ada kontak us, di sini ada Instagram. Ini kalau dipencet bisa langsung pindah ke Instagram. Oke. Nah, mungkin sekian presentasi dari modul 1, bisa dilanjutkan dengan presentasi modul 2 oleh rekan saya Abdi Haris Pratama. Baik, yang selanjutnya yaitu ada modul 2, yaitu tentang CSS atau Cascading Style Sheet. Yang pertama yaitu di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen, Sumber Daya Manusia, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis, seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Sistem ini digunakan untuk melakukan analisis sistem informasi pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Dalam modul 2 kali ini, berisikan tentang permasalahan 2 orang yang memiliki usaha penjualan dengan membuat e-commerce khusus sepatu, mempunyai keinginan untuk mendesain site yang telah dimiliki. Manajemen e-commerce tersebut ingin agar halaman site lebih menarik dan dapat menampilkan tentang usaha, produk, serta pendiri e-commerce tersebut. Dari permasalahan tersebut, itulah untuk membuat suatu site agar lebih menarik diharuskan untuk membuat skrip menggunakan bahasa pemrograman CSS. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan CSS atau Cascading Style Sheet pada penjualan sepatu Tarsus Out. Lalu selanjutnya yaitu ada tujuan praktikum, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami penggunaan software VS Code. Lalu selanjutnya untuk mengetahui bahasa pemrograman CSS di dalam sistem penjualan sepatu Tarsus Out. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan memahami penggunaan CSS. Lalu di sini ada tinjauan pustaka yang pertama yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Diperkenalkan untuk mengembangkan website pada tahun 1996. Nama CSS didapat dari fakta bahwa tiap deklarasi style yang berbeda dapat diletakkan secara berurutan, yang kemudian akan membentuk hubungan parent-child pada setiap style. Setelah CSS distandarisasikan, Internet Explorer dan Netscape melepas browser terbaru mereka yang telah sesuai atau paling tidak hampir mendekati dengan standar CSS. Nama CSS didapat dari fakta bahwa setiap deklarasi style yang berbeda dapat diletakkan secara berurutan, yang kemudian membentuk hubungan ayah anak atau franchise pada setiap style. Fungsi CSS sendiri di sini yaitu CSS dapat mengunggah font, ukuran, warna, dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman site yang responsif, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh CSS. Untuk mendesain font dapat dilakukan dengan mendefinisikan font. Untuk mengatur warna bisa menggunakan color. Untuk margin digunakan untuk mengatur jarak pada luar elemen tertentu. Mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa menggunakan background. Untuk mengatur ukuran font menggunakan font size. Lalu untuk jenis font menggunakan font family dan banyak lagi lainnya. Penulisan CSS sendiri di sini bertujuan untuk mengatur dan mendesain tiap-tiap komponen dari HTML seperti elemen dan tag. Penulisan CSS sendiri yaitu yang pertama di sini
ada 3 metode. Yang pertama yaitu inline CSS style. Lalu selanjutnya yaitu internal CSS style. Lalu selanjutnya yaitu external CSS style. Lalu selanjutnya kita memasuki studi kasus pada modul 2 ini, yaitu di mana suatu penjualan sepatu yang bernama Tarsus Out mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan yang menarik. Manajemen Tarsus Out ingin agar halaman set dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut yang sudah dihias menggunakan Tailwind CSS. Sebelum membuat set tersebut, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut ini adalah skrip coding CSS site Tarsus Out. Oke, setelah mendapat studi kasus dari modul 2, kemudian kita bisa melanjutkan menggunakan skrip HTML yang tadi yang ada di modul 1, kemudian kita hias menjadi menggunakan bahasa pemrograman CSS. Di sini sudah ada codingan dari modul 2 yang artinya kita sudah menggunakan CSS yang diubah. Ini di sini menggunakan skrip https://cdn.tailwindcss.com. Nah, ini skripnya. Kemudian di sini kita menggunakan head, body style. Kita bisa menambahkan background di sini dengan ukuran 1500 x 125. Kemudian di sini ada class-nya. Ada list desimal, ada kelas H2, latar belakang berdiri. Ini kita hias semua dari skrip yang pertama. Selanjutnya bawah-bawahnya kita modifikasi agar web design lebih menarik. Setelah selesai, ini merupakan output dari Tarsus Out yang sudah dihias menggunakan bahasa pemrograman CSS. Nah, ini sudah menjadi besar dengan ada background Tarsus Out di sini. Barulah masuk dengan foto latar belakang berdiri. Ada foto kami berdua. Pendiri Tarsus mulai diperkenalkan pada tahun 2023. Di sini mulai ada latar belakangnya. Kemudian about Tarsus, di sini kami hias menjadi tengah dengan align center. Kemudian di sini ada katalog Tarsus Out. Ada scan code sepatu yang kami jual-jual. Setelah selesai, mungkin sekian penjelasan kami tentang modul 1 dan modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.